Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Usmuji dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku semua, masih ingat kan kalian tentang teks non-fiksi? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, Ustadz ingatkan lagi ya. Teks non-fiksi yaitu sebuah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan atau realita yang ada tanpa mengada-ngada. Nah, anak-anakku semua, ternyata kita semua itu bisa membuat teks non-fiksi versi kita sendiri. Nah, mau tahu bagaimana cara menyusun teks non-fiksi? Mari kita bersama-sama dengan penuh semangat menyusun teks non-fiksi. Siap kan kalian anak-anakku yang hebat? Langkah-langkah menyusun teks non-fiksi. Langkah pertama, anak-anakku semuanya, yaitu kita harus menentukan tema. Apa itu tema? Tema merupakan ide pokok yang dikembangkan dalam sebuah teks. Setelah kita menentukan tema, langkah berikutnya yaitu adalah merumuskan tujuan. Nah, tujuan dalam teks non-fiksi perlu dirumuskan anak-anakku semuanya untuk menentukan arah, isi, dan jenis karangan. Anak-anakku yang hebat, langkah berikutnya yang harus kita lakukan yaitu adalah mengumpulkan data. Teks non-fiksi berisi informasi berdasarkan keadaan yang nyata dalam kehidupan. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, diskusi, percobaan, penelitian, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengumpulkan data anak-anakku semua yang hebat, langkah berikutnya yaitu adalah menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan teks non-fiksi berisi pikiran pokok yang terstruktur. Kemudian direalisasikan ke dalam kalimat utama dan didukung dengan kalimat penjelas. Intinya kita buat kerangka karangannya dulu berdasarkan informasi dari pengumpulan data tersebut anak-anakku semua. Setelah itu langkah terakhir yaitu adalah mengembangkan kerangka karangan yang sudah kita buat. Kerangka karangan yang telah tersusun dikembangkan menjadi paragraf-paragraf yang saling terkait secara terpadu. Nah, itulah 5 langkah untuk menyusun teks non-fiksi. Siap kan? Kita akan membuat teks non-fiksi berdasarkan data berupa fakta. Nah, sekarang Ustadz Muji akan contohkan cara menyusun teks non-fiksi. Simak terus ya videonya. Anak-anakku semua, Ustadz Muji akan menyusun teks non-fiksi dengan tema makanan khas Indonesia. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan cara membuat sate. Nah, saatnya langkah ketiga yang akan Ustadz Muji lakukan yaitu adalah mengumpulkan data berdasarkan pengamatan pembuatan sate. Simak ya videonya.
Dari hasil pengamatan pembuatan sate di warung Pak Mansur dan dari hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut. Pertama, sate merupakan makanan khas dari Indonesia. Jenis-jenis sate dan cara membuat sate. Anak-anakku yang hebat, dari data tersebut kita buat kerangka karangan dengan cara menyusun data-data tersebut menjadi kalimat utama yang akan kita kembangkan ke dalam setiap paragraf. Nah, ayo sama-sama anak-anakku yang hebat, kita buat kalimat utamanya. Paragraf pertama, sate merupakan makanan khas yang berasal dari Indonesia. Paragraf kedua, jenis-jenis sate yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Paragraf ketiga, cara membuat sate sangatlah mudah. Nah, dari ketiga kalimat utama tersebut nanti akan kita kembangkan menjadi bentuk paragraf-paragraf yang terpadu. Anak-anakku yang hebat, dari kerangka karangan teks non-fiksi yang sudah kita susun tadi, mari kita kembangkan dalam bentuk paragraf-paragraf yang terpadu. Nah, artikel Ustadz atau teks non-fiksi yang berupa artikel yang berjudul sate sudah selesai Ustadz susun. Ustadz bacakan ya. Sate. Sate merupakan makanan khas yang berasal dari Indonesia. Sate tidak hanya menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia, namun sudah mendunia. Makanan ini sering dicari pelancong luar negeri yang berlibur di Indonesia. Banyak jenis sate yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, mulai dari sate ayam, sate kambing, sate sapi, sate kelinci, sate burung, dan jenis sate lainnya. Cara membuat sate sangatlah mudah. Siapkan alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan tusuk sate. Bahan yang digunakan berupa daging ayam. Daging ayam dipotong kecil-kecil. Kemudian daging ayam yang sudah dipotong ditusuk bersusun 3 dalam tusuk sate. Setelah jadi, beberapa tusuk sate ayam siap untuk dibakar dan dihidangkan dengan sambal kacang yang menggugah selera. Mudah kan anak-anakku semua menyusun teks non-fiksi kita sendiri? Sekarang tugas kalian lakukan pengamatan ataupun lakukan wawancara terhadap suatu hal yang bersifat fakta, lalu susun teks non-fiksi kalian berdasarkan langkah-langkah penyusunan teks non-fiksi yang sudah Ustadz Muji jelaskan. Ingat, segala sesuatu yang kita kerjakan harus dilandasi dengan penuh semangat agar hasilnya maksimal. Oke, Ustadz Muji akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.